Korupsi di Indonesia terjadi di hampir semua lini dan sektor. Para keluarga penguasa yang menancapkan dinasti politik tidak sedikit yang akhirnya terjerumus dalam kubangan kotor korupsi. Sejumlah adik kakak politisi ditangkap KPK karena terlibat korupsi di Indonesia. Dari Ratu Atut dan Tubagus Heriwardana, Dewi Yassin Limpo dan Syahrul Yassin Limpo, hingga Rahmat Yassin dan Ade Yassin. Lantas, siapa sajakah daftar adik kakak yang terjerat kasus korupsi? Bupati Bogor Ade Yassin terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan KPK. Pada April 2022, Bupati Bogor Ade Munawarroh Yassin atau Ade Yassin ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan bersama beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Penangkapan Ade Yassin ini dilakukan terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ade Yassin menyuap pegawai BPK sebesar 1,9 miliar agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Ade Yassin sendiri adalah adik kandung dari mantan Bupati Bogor sebelumnya, Rahmat Yassin. Ironisnya, sang kakak juga sudah 2 kali dipenjara karena kasus korupsi. Pada 2014, KPK menangkap Rahmat Yassin akibat kasus suap tukar-menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri sebesar 3 miliar. Rahmat Yassin kemudian divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Namun baru bebas beberapa bulan, Rahmat Yassin kembali menjadi tersangka kasus suap. Rahmat terbukti bersalah menerima uang dari Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD sebesar 8,9 miliar selama menjabat sebagai bupati. Uang tersebut digunakan Rahmat Yassin untuk biaya operasional kebutuhan kampanye pilkada dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. Atas perbuatannya tersebut, Rahmat Yassin kembali divonis 2 tahun 8 bulan penjara, sedangkan adiknya, Ade Yassin, divonis 4 tahun penjara. Dinasti Ratu Atut menjadi dinasti politik yang paling terkenal di daerah Banten. Ratu Atut Khosia adalah gubernur Banten 2 periode dan menjadi gubernur wanita pertama di Indonesia. Di masa kejayaan Atut inilah, anggota keluarganya mulai dari suami, menantu, adik, ipar hingga anak-anaknya satu persatu maju di pemilihan daerah, DPRD hingga DPR RI. Sayangnya, Ratu Atut dan adiknya, Tubagus Heriwardana alias Wawan, ditangkap KPK atas kasus suap Hakim MK tentang perkara sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan mega korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Provinsi Banten dari tahun 2011 hingga 2013. Wawan divonis 7 tahun penjara, sedangkan Ratu Atut divonis 12 tahun penjara. Selain itu, adik Ratu Atut yang lain, Ratu Lilis Karyawati, juga harus mendekam di penjara selama 8,5 tahun karena terlibat korupsi proyek Sodetan Cibinangan Lebak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Rabu siang menangkap tersangka Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan 5 kepala dinas Pemkab Bangkalan dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan periode 2018-2023, Abdul Latif Imron atau Ralatif, ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan pada 2020. Selama menjadi bupati, dirinya menerima uang suap sebesar 5,3 miliar yang bersumber dari lelang jabatan pimpinan tinggi dan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan. Kakaknya, Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan periode 2003-2013, juga dipenjara karena tersandung kasus korupsi. Pengaruh Fuad Amin begitu kuat di Bangkalan. Ia dikenal sebagai kiai dan priai, serta cicit dari inisiator pendiri NU, Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Mirisnya, di masa jabatannya, Fuad Amin justru mengeruk uang negara demi kepentingannya sendiri. Dirinya terbukti menerima suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa terkait konsorsium dan perjanjian kerjasama dengan PD Sumber Daya. Fuad juga meminta jatah 10% dari setiap alokasi anggaran dari seluruh dinas yang ada di wilayahnya selama 10 tahun berturut-turut. Total kerugian keuangan negara akibat perbuatan Fuad Amin ditaksir mencapai 197 miliar. Saudara, sidang mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Yang menjadi perhatian akibat lamanya sidang, terdakwa Fuad Amin tertidur lelap dalam persidangan. Jejaring dinasti politik keluarga Yassin Limpo di Sulawesi Selatan juga satu persatu terjerat kasus korupsi. Baru-baru ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasan dalam jabatan, kasus gratifikasi dan pencucian uang. Jauh sebelum itu, adiknya Dewi Yassin Limpo terbukti menerima suap terkait proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Papua tahun anggaran 2016 sebesar 1,7 miliar. Tak lama setelah itu, mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Haris Yassin Limpo, juga terjerat kasus korupsi. Adik dari Syahrul Yassin Limpo ini disebut melakukan korupsi pembagian hasil laba perusahaan yang dianggap tidak sesuai prosedur pada anggaran 2017-2019 dengan total kerugian negara sebesar 20 miliar. Di wilayah timur yang lain,
mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, dan adiknya, Zainal Mus, yang juga mantan Bupati Kepulauan Banggai, juga ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Malarangeng, terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga di Hambalang. Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar dan 550 ribu dolar Amerika dalam kasus korupsi ini. Lebih mirisnya, semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar atau Khoel Malarangeng. Akibatnya, dua kakak beradik ini harus menjalani masa tahanan masing-masing selama 4 tahun dan 3,5 tahun. Ini adalah Anggoro Wijoyo, Direktur PT Masaro Radiocom yang terlibat kasus suap di Departemen Kehutanan pada 2009. Anggoro menyuap 4 anggota DPR guna mendapatkan proyek dalam sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT di Departemen Kehutanan sebesar 180 miliar. Adiknya, Anggoro Wijoyo, tak tinggal diam. Dirinya kemudian melakukan penyuapan pimpinan KPK untuk menghalang-halangi penyidikan terkait korupsi kakaknya. Akibat kasus penyuapan pimpinan KPK ini, Anggoro Wijoyo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Kakak beradik lainnya yang terjerat kasus korupsi adalah dua petinggi Lipo Group, Edi Sindoro dan Billy Sindoro. Pada 2009, Billy Sindoro selaku eksekutif Lipo Group terbukti menyuap anggota KPPU sebesar 500 juta agar memasukkan klausul injunction dalam putusan KPPU terkait hak siar Barclays Premier League. 10 tahun berselang sejak kasus pertamanya, Billy Sindoro kembali menjadi tersangka korupsi dalam kasus suap perizinan proyek Mekarta. Billy diduga menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah, dan 4 pejabat dinas di pemerintahan Kabupaten Bekasi senilai 13 miliar terkait pengurusan megaproyek properti tersebut. Sedangkan Edi Sindoro terjerat kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016. Edi terbukti menerima suap sebesar 150 juta dan 50 ribu US dollar terkait pengurusan 3 perkara yang melibatkan perusahaan-perusahaan di bawah Lipo Group. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Brahat dan istrinya Ari Egahni jadi tersangka kasus korupsi suap di pemerintah daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah dipimpin oleh Ben Brahim sejak tahun 2013 hingga 2023. Dia dan istrinya, Ari Egahni yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, memanfaatkan jabatan kepala daerah untuk mengeruk anggaran pemerintahan Kabupaten Kapuas untuk pembiayaan politik hingga membeli barang mewah. KPK menduga Ben Brahim dan Ari menerima suap dari sejumlah pihak dan memotong pembayaran sejumlah ASN dan kas umum di lingkungan kerjanya. Dua kolaborasi suami istri ini menggunakan uang hasil korupsi untuk melanggengkan langkah mereka duduk di jabatan penyelenggara negara. Ben Brahim disebut menggunakan uang itu untuk pembelian Bupati Kabupaten Kapuas 2018, sedangkan Ari menggunakan uang itu untuk operasional politik saat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif DPR RI pada pemilu 2019. Ditangkapnya pasangan ini sebagai tersangka korupsi menambah daftar panjang suami istri pejabat yang korup di Indonesia. Gaya hidup yang hedon hingga modal politik untuk melanggengkan dinasti yang sudah ditancapkan tentu perlu biaya yang mahal. Menjadi alasan utama mengapa banyak pasangan politisi bersama-sama melakukan kejahatan korupsi. Berpindah ke Probolinggo, sepasang suami istri, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, membangun dinasti politik di Probolinggo selama 18 tahun yang akhirnya terjegal kasus korupsi. Dinasti politik ini bermula dari Hasan Aminuddin yang menjadi Bupati Probolinggo 2 periode sejak tahun 2003 hingga 2013. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, dan kini Hasan adalah anggota DPR RI 2 periode sejak tahun 2014 hingga 2024. Setelah masa jabatan bupatinya selesai, istri Hasan, Puput Tantriana Sari, melanjutkan kekuasaan menjadi Bupati Probolinggo periode 2013 hingga 2024. Ironisnya, sepasang suami istri ini ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo pada 2021. Lebih miris lagi, Probolinggo masih termasuk dalam 10 daerah termiskin di Jawa Timur. Pada 2020, giliran Ismunandar dan Encek Unguria, pasangan suami istri dari Kutai Timur yang terjerat kasus korupsi. Ismunandar adalah Bupati Kutai Timur periode 2016-2020, sedangkan istrinya adalah Ketua DPRD Kutai Timur. Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK terkait suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Selama 19 tahun berdiri sejak memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi punya catatan hitam korupsi dan dinasti politik.
Sejak awal berdiri, seluruh wali kota Cimahi terjerat kasus korupsi. Bermula dari Itok Tohija yang menjadi wali kota Cimahi pertama yang menjabat sejak tahun 2001 hingga 2012. Di masa kepemimpinannya, ia terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama, Itok divonis 7 tahun penjara akibat korupsi pembangunan pasar atas. Kasus ini juga melibatkan istrinya, Ati Soeharti. Selain itu, Itok juga tersandung kasus korupsi proyek Pasaraya Ciberem di kota Cimahi yang merugikan negara sebesar 37 miliar rupiah. Istri Itok Tohija, Ati Soeharti melanjutkan tahta politik menjadi wali kota Cimahi periode 2012-2017. Pada 2017, Ati terseret kasus suap pembangunan pasar atas Cimahi yang juga melibatkan suaminya. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evi Susanti, juga harus mendekam di penjara akibat korupsi. Keduanya terbukti menyuap 3 hakim berkaitan dengan dugaan kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Gatot. Sebelumnya, Gatot divonis 6 tahun penjara akibat korupsi dana hibah dan bantuan sosial pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013. Selain itu, Gatot Pujo Nugroho juga diduga menyuap 14 anggota DPRD Sumatera Utara agar menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014 hingga menolak penggunaan hak interpelasi pada 2015. Akibat kasus-kasus ini, Gatot divonis 12 tahun penjara, sedangkan Evi divonis 2,5 tahun penjara dan telah bebas. Pada 2015, setidaknya ada 4 pasang suami istri kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Bupati Karawang nonaktif Ade Suara bersama sang istri Nur Latifah masing-masing divonis hukuman 6 tahun dan 5 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Ade Suara dan sang istri terbukti telah menerima suap atau gratifikasi dari PT Tatar Kertabumi. Mantan Bupati Karawang, Ade Suara dan istrinya Nur Latifah menerima suap senilai 5 miliar dari PT Tatar Kertabumi untuk penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang serta kasus pencucian uang. Akibatnya, Ade dan Nur Latifah masing-masing divonis penjara selama 6 tahun dan 5 tahun. Mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton dan istrinya, Masyitoh, menyuap Ketua MK saat itu, Akil Mukhtar senilai 20 miliar rupiah agar MK membatalkan ketetapan KPU yang menyatakan pasangan lawan, Sari Muda sebagai Wali Kota Palembang terpilih. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Mantan Bupati 4 Lawang, Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Susana Budi Antoni tak mau kalah. Mereka turut menyuap Ketua MK Akil Mukhtar senilai 10 miliar agar bisa memenangi sengketa pilkada Kabupaten 4 Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan. Akibat kasus ini, Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Susana 2 tahun. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang 3 gubernurnya berturut-turut terjerat kasus rasuah. Salah satunya dilakukan oleh sepasang suami istri, yaitu Gubernur Bengkulu periode 2016-2017, Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Martiani Mardari. Tak begitu lama dilantik, ia dan istrinya terbukti bersalah menerima suap 1 miliar dari PT Statika Mitra Sarana Bengkulu yang merupakan bagian dari janji 4,7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Bengkulu. KPK juga menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, istrinya, Hendrati dan keponakannya Nur Silawati sebagai tersangka penerima suap dalam sejumlah proyek. Keluarga Bupati Bengkulu Selatan ini diduga menerima uang suap dengan total 98 juta dari seorang kontraktor bernama Juhari. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari komitmen fee yang disepakati sebagai jatah Bupati atas pengerjaan 5 proyek jembatan dan jalan. Hendrati selaku istri dan Nur Silawati selaku keponakan diduga berperan sebagai penampung uang suap dari Juhari. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, terbukti terlibat dalam kasus suap proyek Wisma Atlet pada 2012. Sedangkan Neneng terlibat dalam kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Nazarudin dan Neneng masing-masing divonis 13 tahun penjara dan 6 tahun penjara. Selain menjadi presiden terlama dalam sejarah Indonesia, Soeharto menjadi presiden yang selama masa pemerintahannya syarat dengan dugaan pelanggaran, termasuk korupsi. Majalah Forbes menobatkan Soeharto sebagai pemimpin negara terkorup di dunia. Jumlah korupsi Soeharto selama masa pemerintahannya
diduga mencapai 15 hingga 35 miliar US dollar. Kasus yang menjerat Soeharto adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana 7 yayasan sosial yang ia dirikan, seperti Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Trikora, dan Yayasan Super Semar. Indikasi penyimpangan dana yayasan yang dikelola oleh Soeharto sebenarnya telah diendus oleh Kejaksaan Agung sejak September 1998. Namun kasus itu sempat ditutup dan tidak dilanjutkan. Pemerintah menganggap bahwa tuduhan korupsi Soeharto tidak terbukti dan Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Soeharto. Hanya berselang 2 bulan, Gus Dur kembali membuka pemeriksaan kekayaan Soeharto dan SP3 kasus Soeharto dicabut. Akhirnya, pada 3 Agustus tahun 2000, Soeharto resmi menjadi terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan sosial. Sayangnya, kasus dugaan korupsi Soeharto menguap begitu saja hingga detik ini. Anak kedua Soeharto, Hutomo Mandela Putra alias Tommy Soeharto, menjadi salah satu tokoh yang punya rekam jejak hitam dan rentetan kasus hukum. Salah satu yang terkenal adalah saat Tommy Soeharto dan beberapa orang lainnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi Bulog yang merugikan negara hingga 95,6 miliar pada Februari tahun 1999. 2 bulan berselang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru membebaskan Tommy Soeharto dari segala dakwaan dengan alasan tidak ada bukti-bukti yang menguatkan. Setelah jaksa mengajukan banding di tingkat kasasi MA, Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita akhirnya memvonis Tommy Soeharto bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara pada September tahun 2000. Tommy sempat menemui Presiden Gus Dur untuk mengajukan permohonan gerasi, namun ditolak. Ia lalu memalsukan identitas dan melarikan diri. Pada 26 Juli tahun 2001, hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Tommy, Safiuddin, tewas ditembak oleh 2 orang suruhan Tommy dengan bayaran 100 juta rupiah. Tommy pada akhirnya tertangkap, diajukan ke pengadilan, dan dinyatakan terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan berencana. Dirinya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Di penjara, Tommy masih bisa menikmati berbagai kemewahan, televisi, sofa, kamar mandi dengan shower, penyejuk udara hingga telepon dan laptop tersedia di ruangannya. Berkat pengurangan masa hukuman oleh MA dan remisi yang diterimanya, Tommy dinyatakan bebas bersyarat di sepertiga masa tahanannya. Ini adalah Tubagus Aat Syafaat. Dirinya adalah wali kota Cilegon 2 periode dari tahun 2000 hingga 2010. Sayangnya, pada tahun 2010, dirinya ditangkap KPK akibat kasus korupsi pembangunan tiang pancang di Pelabuhan Kubangsari Cilegon yang merugikan negara sekitar 11 miliar rupiah. Akibat kasus ini, dirinya divonis 3 tahun penjara. Tak lama setelah itu, anak Aat Syafaat, Tubagus Iman Aryadi, meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai wali kota Cilegon periode 2010-2015 dan 2016-2021. Ironisnya, selain sama-sama menjabat sebagai orang nomor 1 di Cilegon, keduanya juga sama-sama terjerat kasus korupsi. Iman Aryadi mengulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Dirinya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus suap perizinan pembangunan kawasan industri pada tahun 2017. Akibat kasus ini, Iman divonis 4 tahun penjara dan telah bebas pada 2021 yang lalu. Ini adalah Asrun, wali kota Kendari 2 periode dari tahun 2007 hingga 2017. Sebelumnya, ia pernah menjadi ketua DPW PAN Kendari dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara, namun gagal. Dalam masa kepemimpinannya, Asrun juga turut melebarkan dinasti politiknya ke beberapa sektor. Anak pertama Asrun, Asrizal Pratama Putra, menjabat sebagai ketua fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015. Anak Asrun yang lain, Hadriatma Dwi Putra, melanjutkan kepemimpinan ayahnya sebagai wali kota Kendari periode 2017-2022. Sedangkan paman Asrun, Surunudin Dangga, menjadi Bupati Konawe Selatan 2 periode dari 2016 hingga 2024. Pada 2018, KPK menetapkan wali kota Kendari, Hadriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, sebagai tersangka. Anak dan ayah itu diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan kota Kendari tahun 2017-2018. Hadriatma melalui perantaranya menerima suap untuk kebutuhan biaya politik ayahnya, Asrun, yang maju di Pilkada Sultra tahun 2018. Akibat kasus ini, ayah dan anak ini divonis 4 tahun penjara dan telah bebas pada Maret 2022 yang lalu. Pada tahun 2011-2012, masyarakat Indonesia dibuat geleng-geleng kepala atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat anggota DPR dan pejabat Kemenak. Pasalnya, para pejabat tersebut mengkorupsi dana pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah yang merugikan negara hingga 27 miliar rupiah. Proyek-proyek Kemenak tahun 2011-2012 terbukti dikorupsi dan melibatkan sejumlah pejabat dan politisi. Salah satunya adalah ayah dan anak,
Zulkarnain Jabar dan Dendi Prasetya. Zulkarnain Jabar adalah anggota DPR fraksi Partai Golkar, sedangkan anaknya, Dendi Prasetya, adalah Direktur Utama PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara. Zulkarnain dan Dendi terbukti menerima uang 14 miliar dalam proyek pengadaan Al-Quran dan proyek laboratorium komputer untuk MTS tahun 2011. Akibat kasus ini, Zulkarnain dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, sedangkan anaknya, Dendi, selama 8 tahun. Alex Nurdin adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode, sejak 2008 hingga 2018. Mantan Gubernur Sumsel ini terjerat 2 kasus sekaligus, yaitu korupsi pembelian gas bumi, serta dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Sejak dibangun tahun 2015, Masjid Sriwijaya yang menghabiskan dana kurang lebih 130 miliar ini digadang-gadang sebagai masjid paling megah di Sumatera Selatan, bahkan Asia Tenggara. Pemerintah Sumatera Selatan memberikan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang menggunakan dana APBD tahun 2015 dan 2017, masing-masing sekitar 50 miliar dan 80 miliar. Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa Alex Nurdin memerintahkan pencairan dana hibah tak sesuai prosedur dan tanpa adanya proposal. Akibat kasus korupsi dana hibah masjid ini, Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara. Anak Alex Nurdin, Dodi Reza Alek, menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2021. Seolah mengikuti jejak ayahnya, Dodi Reza Alek juga ditangkap KPK akibat menerima uang suap senilai 2,9 miliar terkait proyek di Dinas PUPR tahun 2021. Akibat kasus ini, Dodi Alex divonis 6 tahun penjara. Ini adalah A. Umbara Sutisna, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Pada 2021, A. Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa, ditahan KPK akibat kasus korupsi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Akibat kasus ini, Umbara Sutisna divonis 5 tahun penjara. Namun, anaknya, Andri Wibawa, divonis bebas oleh majelis hakim. Andri dinyatakan tak bersalah dan tidak terbukti terlibat dalam kasus bansos ini. Putusan bebas tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Surahmat, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 November 2021. Syaukani Hasan Rais adalah Bupati Kutai periode 99 hingga 2004 saat Kutai belum dimekarkan. Syaukani kemudian kembali menjabat sebagai Bupati setelah memenangkan Pilkada Kutai Kartanegara pada tahun 2005. Dia merupakan salah satu bupati terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari 10 miliar, serta memimpin kabupaten terkaya dengan APBD lebih dari 5 triliun. Pada 2006, Syaukani Hasan Rais ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 4 kasus korupsi sekaligus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 103 miliar rupiah. Salah satu kasusnya adalah kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Luakulu. Akibat kasus-kasusnya, dirinya dihukum penjara selama 2,5 tahun. Kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara diteruskan oleh putri kedua Syaukani, yaitu Rita Widiasari. Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode, mulai tahun 2010 hingga 2015, dan kemudian menjabat kembali pada periode 2016-2021. Senasib dengan ayahnya, Rita juga tersungkur dalam kubangan kotor korupsi. Bahkan ia menjadi tersangka dalam 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus pertama yakni terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Taman kepada PT Sawit Golden Prima. Kasus berikutnya, Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya senilai 436 miliar, sekaligus menjadi tersangka pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi. Akibat kasus-kasus ini, Rita harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Pada 2019, anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, divonis 8 tahun penjara karena terbukti menerima uang suap sebesar 3,3 miliar. Amin menerima uang tersebut untuk mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Sumedang memperoleh alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018. Anak Amin Santono, Yosa Oktora Santono, berperan sebagai orang yang memperkenalkan ayahnya kepada konsultan Eka Kamaludin pada tahun 2017. Eka merupakan pihak yang membantu Amin mencari daerah-daerah yang ingin mengajukan proposal tambahan anggaran. Uang yang diterima Amin disebut digunakan untuk keperluan anaknya dalam pencalonan diri sebagai Wakil Bupati Kuningan pada tahun 2018. Ini hanyalah daftar pendek dari sekian banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh bapak dan anak. Ini menjadi bukti bahwa korupsi adalah penyakit yang luar biasa kronis. Ia hadir dalam perilaku individu yang kemudian menular dan diwariskan. Sampai jumpa, salam Universe.